Oh, bisa ya. Oke. Bisa kok ini record Ibu. Share screen-nya udah. Oke, silakan mulai Rahma. Udah Ibu record kok bisa. Share screen-nya udah, Bu? Masuk? Udah masuk. Terus mana masuk? Bisa nggak nih di record ini? Perbesar aja di layar. Enggak, dari sana. Dari... Rahma, kamu record juga ya Rahma ya? Iya, Bu. Ya record. Nah, silakan mulai untuk kelompok 2. Selamat siang, saya dari kelompok 2. Hari ini saya mau mempresentasikan, itu udah masuk ya? Mau mempresentasikan kelompok kami yang berjudul tentang konsep diversi dan restoratif justice. Latar belakang. Anak adalah makhluk yang masih memerlukan perawatan dan perlindungan dari negara dan masyarakat. Anak adalah makhluk yang secara cermat dapat menangkal dan melindungi dirinya sendiri. Akibat dari majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, salah satu dampak negatifnya menyebabkan anak terkait sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Rama, bentar ya. Udah kamu record kan? Udah, Bu. Oke, nanti kirim ke Ibu ya. Oke. Silakan. Sebagai generasi bangsa, ketika anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan. Secara legislasi, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, di antaranya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia dalam proses perlindungan anak, yaitu pertama, hak untuk disiksa, hak untuk tidak disiksa, yang kedua tidak boleh dihukum hukum mati atau seumur hidup, dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, pemisahan tahanan anak dari orang dewasa, hak atas bantuan hukum, memperoleh keadilan di depan hukum. Kemudian pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berisi tentang perlakunya terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya. Anak, pendampingan khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, penyediaan sarana dan prasarana yang cukup, penghindaran dan publikasi. Secara internasional, PBB telah menetapkan pedoman pelaksanaan SPPA dalam Beijing Rules yang memuat prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam proses peradilan yang adil, efektif, dan manusiawi, penentuan batas usia, pertanggungjawaban, penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir, tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua, kemudian perlindungan privasi anak. Kenyataan kondisi sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini. Masih ada tindakan kekerasan pada saat pemeriksaan, tidak adanya pemberitahuan orang tua atau wali saat penangkapan anak, proses penahanan sebelum putusan pengadilan. Jaksa mengajukan tuntutan pidana bukan tindakan. Masih adanya stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak. Hubungan Undang-Undang SPPA dengan konsep diversi dan restoratif justice. Dengan kehadirannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penyusunan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar, menjamin perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang paling besar mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat berhadapan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi tersebut berada dalam pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 1, Junto pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nggak mau di-share nih. Oh. Diversi. A. Pengertian diversi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 1 angka 7 menyebutkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi. Pasal 6 menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk 1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kayak mana nih? Kok nggak bisa, Ki? Tahap diversi. Diversi dalam tahap penyidikan, terus ada diversi dalam tahap penuntutan, diversi dalam tahap persidangan. Proses diversi dilakukan melalui masyarakat dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Mekanisme diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan pada dasarnya sama, yaitu jika diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan untuk dibuat penetapan dan menerbitkan penetapan penghentian perkara. Jika diversi gagal, maka perkara dilanjutkan ke persidangan untuk diputus. Next, Widya boleh baca, Wid. Restoratif justice. Pengertian restoratif justice. Dasar hukum restoratif justice terdapat pada pasal 24 ayat 1, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan bagi hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena hakim diberikan kebebasan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian non-formal melalui penerapan model restoratif justice dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh hakim. Restoratif justice dapat dijadikan rujukan bagi hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing Rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas sebagaimana di bawah ini. Lanjut. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan. Polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan atau diskresi dalam menangani perkara anak.
Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya. Serta menurut Rika Saraswati, pada prinsipnya restoratif justice mengakui 3 pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restoratif justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggung jawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin memulihkan penderitaan korban. Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun di sisi lain, restoratif justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi atau mediasi penal. Tujuan restoratif justice. Pertama, mempertemukan pihak korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu pertemuan. Kedua, mencari jalan keluar terhadap penyelesaian. Ketiga, memulihkan kerugian yang telah terjadi. Karakteristik restoratif justice. Lanjut, Mah. Karakteristik restoratif justice. Pertama, pelaksanaan restoratif justice ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh... oleh... Waktu kita 10 menit lagi ya, dipersingkat aja ya Windia. Kesalahannya. Kedua, pelaksanaan restoratif justice ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Berdasarkan karakteristik restoratif justice di atas, maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya restoratif justice, yaitu harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku. Nah, lanjut, Mah. Jadi kesimpulannya, dasar pertimbangan pengaturan konsep restoratif justice terdiri dari dasar pertimbangan filosofis, yaitu untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan dan menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar pertimbangan yuridisnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Dasar pertimbangan sosiologisnya adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak serta tumbuh kembangnya. Lanjut, Mah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tanya Rama, apakah ada yang ingin bertanya? Coba kasih kesempatan temannya untuk bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang diversi dan restoratif justice kepada Rahma dan Widya. Suwardi, nggak bertanya kamu Suwardi? Oh, bisa Bu. Saya ya, pikir makanya, ada yang mau bertanya. Silakan, satu penanya aja lah. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Kita ketahui di dalam KUHP itu ada yang dinyatakan bahwasannya suatu tindak pidana tidak dapat
dilaksanakan apabila si pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Sudah, posisinya jika seseorang anak melakukan tindak pidana berat, tapi dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keadaan fisiknya. Bagaimanakah pendapat kelompok 2 terhadap anak tersebut dengan menggunakan metode restoratif justice? Terima kasih. Oke, apakah ada yang lain? Udah, Suwardi aja. Waktu kita tinggal 6 menit. Cukup si Suwardi aja, Rahma. 1 orang aja. Jadi kalau misalnya belum terjawab ya, running time kita habis, nanti kita lanjut di sesi kedua metopel ya. Ya. Jadi misalnya nih tinggal 5 menit lagi, mata tiba-tiba mati. Nah, nanti Ibu buat link Zoom kedua, kita lanjutkan aja di metopel ya, Suwardi ya. Silakan Rama, udah bisa dijawab belum? Oke, perlu waktu ya Rahma ya, sama Widya ya. Iya, Bu. Baik, gini aja Rahma, kita akhirin aja ya mungkin ya untuk, karena tinggal 5 menit lagi, 4 menit lagi nih Bu lihat. Jadi pertanyaan Suwardi nanti jawab pada sesi metopel. Jadi setelah ini nanti Ibu buat link Zoom kedua, jawab pada sesi metode penelitian aja nanti ya. Jadi Ibu kasih waktu kalian untuk memberi jawaban nanti di sesi metode penelitian hukum ya. Oke, mungkin diakhirin aja Rama untuk sesi perlindungan anak ini. Untuk jawaban Suwardi nanti di metopel ya, di link kedua ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pertanyaan Bang Suwardi kami jawab di mata kuliah selanjutnya ya Bang. Oke, baik. Baik, diakhirin aja. Di endingkan aja ya Rahma ya. Ya. Yuk sampai jumpa.